Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Zalfana Dipa Salsabila, kelas 5A Putri, absen 34 akan mempresentasikan ilmu mantik semester 2. Oke, langsung aja yang pertama adalah lafaz. Pengertian lafaz adalah terdiri dari rangkaian huruf abjad yang setelah dirangkai mempunyai arti. Nah, yang intinya kalau lafaz itu adalah huruf-huruf yang setelah dirangkai itu mempunyai arti. Terus lafaz terbagi menjadi dua. Ada mufrad dan murakkab. Mufrad yang artinya tunggal dan murakkab yang artinya tersusun. Nih contohnya dalam lafaz al-muslimun. Orang-orang muslim. Kata tersebut dalam ilmu mantik itu disebut mufrad dan dalam ilmu nahwu disebut jama' muzakkar salim. Kenapa? Karena dalam ilmu mantik tidak menjelaskan tersusunnya, melainkan arti dari kalimat singkatannya. Yang nomor 2, skema pembagian lafaz penjelasannya. Terbagi menjadi dua, ada mufrad. Mufrad terbagi ada isim, fi'il, huruf, dan murakkab ada tam, nakis. Tam juga dibagi dua, ada khobati dan insya'i. Lanjut yang ketiga, lafaz mufrad islim. Yang penjelasan pertama, itu ada kuli. Kuli adalah lafaz mufrad yang ketika disebutkan lantas menunjuk kepada semua arti dan maknanya. Dan yang juz'i adalah lafaz mufrad yang ketika disebutkan lantas menunjuk kepada satu bagian saja dari keseluruhan makna yang dikandungnya. Terus penjelasan yang kedua, muhassal, lafaz mufrad yang menunjuk kepada suatu benda yang ada atau suatu sifat yang ada. Ma'dul, lafaz mufrad yang menunjuk kepada ketiadaan sesuatu atau sifat kebalikan muhassal. Adami adalah lafaz mufrad yang menunjuk kepada ketiadaan sifat yang lazimnya ada. Oke, lanjut. 4. Skema pembagian dan pembahasan isim dalam lafaz mufrad. Jadi masih membahasnya tentang yang mufrad ya. Yang pertama, kuli. Kuli mengandung arti menetapkan suatu ketentuan hukum atas secara keseluruhan. Nih, contohnya, warga kampung memindahkan sebuah rumah. Kan di sana tuh kampung, maksudnya warga kampung memindahkan sebuah rumah, berarti satu rumah gitu semuanya. Nah, kalau yang kuliat mengandung arti menetapkan suatu ketentuan hukum atas cara satu persatu. Contoh, warga kampung memindahkan isi rumah. Kan isi rumah tuh bisa lemari, kulkas, meja, dan selainnya. Ada juz'i. Juz'i menetapkan suatu ketentuan hukum atas sebagian secara keseluruhan yang juz'i yang sebagian itu. Contohnya, sebagian orang kampung itu memindahkan lemari besar dari sebuah gedung. Jadi cuma satu, ya udah lemari besar aja gitu dari sebuah gedung memindahinnya. Terus juz'iyat adalah menetapkan suatu ketentuan hukum atas juz'i sebagian secara masing-masing dari yang juz'i yang sebagian itu. Contohnya, sebagian orang kampung itu memindahkan isi sebuah lemari dari sebuah gedung. Kalau juz'iyat itu lebih dirinciin lagi, misalnya isi lemarinya kan bisa pakaian, bisa celana dan sebagainya. Oke. Lanjut yang kelima, mafhum dan mashadak. Mafhum adalah konsep yang ada dalam diri, mashadak benda yang ada di dalam realita yang dikenai lafaz. Contohnya adalah insan. Lafaz tersebut memberi dua dilalah. Yang pertama, dilalah atau konsep pengertiannya yaitu bahwa insan adalah hayawan natik. Dialah yang pertama, ini dalam ilmu mantik disebut konsep dalam diri yang intinya al-insan itu berarti orang yang hidup gitu. Yang kedua, kepada diri insan atau yang terkenai oleh lafaz insan yaitu manusia-manusia yang sudah miliaran. Di permukaan bumi, dilalah yang kedua ini dalam ilmu mantik disebut mashadak, benda yang ada di dalam realita yang dikenai lafaz. Jadi kalau yang pertama itu mafhumnya tuh ya dalam diri aja, manusia cuma satu orang yang hidup. Kalau yang kedua itu lafaz insannya yang luas, yang intinya manusia itu banyak dan miliaran banget. Lanjut yang ke nomor 6. Taqabulul alfaz, kata-kata yang berlawanan. Pembagiannya ada 3. Yang pertama, berlawanan secara ijab dan salah. Contohnya ada, kamu adalah manusia dan bukan manusia. Intinya, bener gak sih dia tuh manusia atau enggak gitu kan. Yang kedua, berlawanan secara positif saja. Contohnya, laki-laki itu hitam dan tidak putih. Pertanyaan tersebut gak bisa disalahin, gak bisa diiyain. Yang ketiga, perlawanan tetapi terikat. Contohnya,
suami dan istri, guru dan murid. Istri kalau suami gak mungkin gak punya istri gitu, dan guru juga pasti punya yang harus diajarnya siapa, yaitu murid gitu. Lanjut ke yang 7. Perbandingan lafaz kuli ada 5 bagian. Yang pertama, tadaruf. Contohnya cepil dan celi. Sama-sama mafhumnya itu sama, tapi masyarakatnya berbeda. Kan cepil dan celi itu sama bahasa Sundanya telinga, cuma bedanya dari segi katanya. Terus janah dan ad yang artinya surga. Terus yang kedua, tasawi. Ada pasien, rumah sakit, lab farmasi. Ketiga kalimat tersebut sama-sama menunjukkan untuk orang yang sakit, tapi berbedanya itu dalam segi hal katanya. Dua lafaz kuli yang masadaknya sama, yaitu orang sakit tapi mafhumnya berbeda. Yang keempat, yang ketiga, tabayun, meja dan TV, karpet dan jam. Berbeda lafaz dan beda juga artinya. Itu mah jelas ya, meja-meja, TV-TV, itu mah udah beda lagi lah. Yang keempat ada umum, khusus, mutlak. Hasil kayu dan kursi. Nih, hasil kayu lebih umum secara mutlak dari kata penjumlahannya. Kursi salah satu hasil dari sekian banyak perbandingan dari kayu. Ya maksudnya kayu itu umum ya, kayu itu maksudnya ya masih mentah kene. Ada bisa dipakai lemari, dipakai kursi, dipakai meja dan sebagainya. Nah, kalau kayu itu berasal dari kalau kursi adalah salah satu dari sekian banyak perbandingan kayu. Kenapa? Karena kursi itu hasil dari kayu yang ya salah satunya gitu. Oke, lanjut ke yang 8, perbandingan lafaz kuli dan pembagiannya ada 5. Yang pertama, mutawati, contohnya insan, tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, musyakik, tinggi, besar. Yang ketiga, mutabayin, contohnya kelapa, sawi, cicak, insan, tumbuh-tumbuhan. Intinya itu mah gak selaras lah. Terus yang keempat, muradif, arloji dan jam tangan itu mah masih seiringan. Arloji kan tetap waktu kan, jam tangan juga menunjukkan untuk waktu. Kalau mustarak, ain, nar, jannah, maksudnya ketiga kalimat tersebut mempunyai arti yang banyak. Contohnya, ain bisa aja jadi mata, bisa jadi air. Kalau nar bisa jadi api dan bisa jadi neraka. Kalau jannah bisa jadi surga atau tempat orang yang berbahagia. Oke, terima kasih untuk pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.